أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagian ulama memang ada yang membolehkan memotong janggut jika telah lebih dari satu genggaman. Mereka adalah ulama Hanafiyah dan Hambali. Dalil yang jadi pegangan adalah riwayat dari Ibnu Umar yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ibnu Umar biasa ketika berhaji atau melaksanakan umroh, beliau menggenggam janggutnya dan selebihnya dari genggaman tadi beliau potong. Ulama-ulama tersebut pun mengatakan bahwa Ibnu Umar yang membawakan hadis biarkanlah jenggot melakukan seperti ini, dan beliau lebih tahu apa yang beliau riwayatkan. Untuk menanggapi pernyataan ulama-ulama tersebut, ada beberapa sanggahan berikut. Yang pertama, Ibnu Umar hanya memendekkan janggutnya ketika tahallul ihram dan haji saja, bukan setiap waktu. Maka tidak tepat perbuatan beliau menjadi dalil bagi orang yang memendekkan janggutnya setiap saat, bahkan janggutnya dipangkas sampai habis hingga mengkilap bersih. Yang kedua, perbuatan Ibnu Umar muncul karena beliau memahami firman Allah di dalam surat Al-Fath ayat 27. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa ketika manasik hendaklah mencukur rambut kepala dan memendekkan janggut. Ketiga, kita sudah melihat riwayat dari Ibnu Umar yang berisi perintah membiarkan janggut, artinya tidak dirapikan sama sekali. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukur habislah kumis dan biarkanlah janggut." Apabila perkataan atau perbuatan sahabat menyelisihi apa yang diriwayatkan, maka yang terjadi tolak ukur tentu saja hadisnya, bukan pada pemahaman atau perbuatannya. Jadi yang tepat, kembalikanlah semua pada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membiarkan janggut sebagaimana adanya hingga lebat. Dengan demikian, pendapat yang lebih tepat adalah wajib membiarkan janggut apa adanya tanpa memangkas atau memendekkannya dalam rangka mengamalkan hadis-hadis yang memerintahkan untuk membiarkan janggut sebagaimana adanya. Demikianlah yang menjadi pendapat Imam Nawawi sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya. Adapun memotong kurang dari satu genggaman sama sekali, tidak ada satu ulama pun yang membolehkannya, sebagaimana kata Ibnu Abidin. Janggut atau lihyah adalah nama rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu. Jadi, semua rambut yang tumbuh pada dagu di bawah dua tulang rahang bawah, pipi dan sisi pipi disebut lihyah atau janggut, kecuali kumis. Memelihara dan membiarkan janggut juga merupakan syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bentuk fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjanggut. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah laki-laki yang berperawakan terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya tidaklah putih dan tidak juga coklat. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Allah mengutus beliau sebagai Rasul di saat beliau berusia 40 tahun. Lalu tinggal di Makkah selama 10 tahun. Kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun pula. Lalu wafat di penghujung tahun 60-an. Di kepala serta janggutnya hanya terdapat 20 helai rambut yang sudah putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat di atas dengan sangat jelas terlihat memiliki janggut.
Adapun hukum memelihara janggut adalah wajib, karena dalam hadis-hadis yang ada digunakan kata perintah. Menurut kaidah dalam ilmu usul fikih, al-amru lil wujub, yaitu perintah, menunjukkan suatu kewajiban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Potong pendeklah kumis dan biarkanlah janggut." Hadis riwayat Muslim. Dan di riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Selisihilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah janggut." Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan janggut. Hadis riwayat Muslim. Dan ada pula hadis lain yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pendekkanlah kumis dan biarkanlah janggut, dan selisihilah majusi." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukur habislah kumis dan peliharalah janggut." Hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan mengenai janggut. Di samping hadis-hadis yang menggunakan kata perintah di atas, memelihara janggut juga merupakan sunnah fitrah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara janggut, bersiwak, istiksak atau menghirup air dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, serta istinja atau cebok dengan air." Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang mencukur janggut, berarti dia telah keluar dari fitrah yang telah Allah fitrahkan bagi manusia. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Ar-Rum ayat 30. Selain dalil-dalil di atas, Nabi Muhammad SAW sangat tidak suka melihat orang yang jenggotnya dalam keadaan tercukur. Ketika Kisra atau yang disebut penguasa Persia mengutus 2 orang untuk menemui Nabi Muhammad SAW, mereka menemui beliau dalam keadaan janggutan tercukur dan kumis yang lebat. Rasulullah SAW tidak suka melihat keduanya. Beliau berkata, "Celakalah kalian, siapa yang memerintahkan kalian seperti ini?" Kedua utusan tersebut berkata, "Tuan kami, yaitu Kisra, si penguasa Persia, memerintahkan kami seperti ini." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan tetapi Rabbku memerintahkanku untuk memelihara janggut dan menggunting kumisku." Hadis riwayat Tabrani. Dari dalil-dalil yang ada, dapat dilihat bahwasannya memelihara janggut dan memendekkan kumis adalah suatu yang wajib dan bukanlah mustahab, yaitu sekedar anjuran. Dan hal ini juga dilakukan untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan majusi. Serta perbuatan ini adalah fitrah manusia yang dilarang untuk diubah. Semoga informasi keagamaan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semua umat muslim khususnya
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bisawab.